atas nikmatnya, atas hidayahnya hari ini, hidayah iman, Islam, dan kesehatan dan lain-lain yang kita rasakan hari ini. Kita masih sama-sama bisa silaturahim, kita bisa bertemu kembali insyaallah dalam sebuah majelis yang insyaallah mudah-mudahan Allah berkahi, dan mudah-mudahan di pertemuan kali ini juga Allah catat sebagai satu amal salih untuk kita insyaallah. Salat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua kita, teladan kita, contoh terbaik untuk kita hingga akhir zaman nanti, yang mengajarkan kita, menuntun kita, membimbing kita, dan kemudian juga mencontohkan kita dengan ucapan, tindakan, ataupun diamnya, hingga kemudian kita bisa menemukan jalan terbaik untuk menjalani setiap langkah dalam hidup kita insyaallah. Ya, baik, banyakkan ibu-ibu ya, karena memang temanya ibu-ibu hari ini ya. Kita kali ini akan membahas tentang konsep istri salihat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar bareng di sini, dan kita sama-sama nanti sharing. Dan seperti biasa, kalau ada yang ingin diobrolin, didiskusikan, atau ditanyakan, itu langsung bisa masuk ke chat room-nya. Ya, langsung bisa ke chat room-nya, lalu bisa langsung, kita langsung isi. Gitu. Baik, suara jelas atau tidak nih? Jelas ya? Sebentar. Saya set dulu. Kalau ada yang kurang jelas, teknisnya langsung di itu aja ya, dikasih tahu aja ya. Insyaallah. Baik. Baik. Kita lanjutkan lagi ya, insyaallah. Ya, kita akan bahas kali ini tentang konsep istri salihat dalam Al-Quran. Ini sebuah cita-cita bersama, kita sama-sama yakinin ini jadi sebuah yang sudah menikah terutama, ini adalah pencapaian terbesar karena ini adalah gambaran nanti adalah surga, insyaallah jalan kita untuk menuju surga. Sebelum nanti saya akan klik dulu, kita sebelum masuk sini, ini jadi saya akan bagi dari berapa episode. Dari episode ini saya bahas nanti tentang satu bab, nanti kita lanjut dalam pertemuan berikutnya ya, jadi supaya lebih terarah saja tematik. Nah, nanti kita akan bedakan tentang perempuan di dalam Al-Quran. Ini ada mar'ah, nanti disebutnya ya, ada unsa, kemudian ada nisa. Ini harus sebenarnya video nih bentuknya, cuma tidak muncul nih garis-garisnya. Ya, dalam Al-Quran perempuan itu disebut dengan 3 kata penggambaran tentang perempuan. Ada yang disebut dengan kata mar'ah atau imarah, ya, itu gambaran tentang perempuan dan sering digambarkan tentang posisi sebagai istri juga. Ya, kalau dilihat Quran, misalkan digambarkan di Quran surat At-Talaq, itu di atau At-Tahrim gitu ya, digambarkan ketika digambarkan istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, istrinya Fir'aun, itu menggunakan kata imarah atau mar'ah. Ya, ini adalah gambaran perempuan, atau juga secara khusus digambarkan sebagai maknanya istri. Ya, itu seringnya istri atau perempuan, tapi lebih spesifik memang sering disebutnya sebagai istri, mar'ah, yang bentuknya adalah individu, satu orang. Ya, kemudian juga disebut juga dengan kata unsa. Ya, misalnya kita sering dengar kata-kata min zakari wa unsa, ya, min zakari wa unsa. Ini adalah gambaran kalau yang sifatnya biologis, yang bermakna salah satunya ada lembut atau lemah. Kebalikannya dengan zakar yang ditujukan pada laki-laki digambarkan sebagai sesuatu yang keras sifatnya. Ya, ini sifatnya biologis, ini adalah gambaran perempuan dalam sisi biologisnya. Ya, lebih lembut, lebih lemah gitu ya, dibandingkan laki-laki yang lebih kuat dan lebih tajam, zakar wa unsa ya. Makanya ketika Quran menyebutkan Lata, Uzza dan berhala-berhala, itu disebutnya inasa. Ya, digambarkan sebagai inasa, sebagai lemah gitu ya. Jadi berhala-berhala itu lemah. Maka digambarkan menggunakan kata inasa, menggambarkan ketika Al-Quran menggambarkan kata berhala itu sendiri. Dan kalau disebut juga makanya berhala Lata, Uzza dan lain-lain itu kan digambarkan sebagai dewi atau Tuhan, anak Tuhan yang perempuan. Gitu ya, anak Tuhan perempuan, lah itulah Manah ya. Lata, Uzza dan Manah itu digambarkan sebagai anak-anak Tuhan yang perempuan. Ya, digambarkan memang anak sebagai anak perempuan. Dan karena itulah kemudian ini juga disebutnya memiliki kelemahan. Kenapa? Karena itu sekuat-kuat kita sembah, kita sujud, kita mengabdi meminta pada mereka, mereka tidak punya kekuatan atau kekuasaan untuk mewujudkan apapun. Ya, maka ini disebut sebagai inasah atau unsa ini atau lembut ini. Ya, nanti turunannya adalah kata anis dan lain-lainnya. Ya, mar'ah, unsa, dan kemudian jamaknya dari mar'ah ya, atau unsa ini disebut dengan kata nisa. Maka kemudian kita lihat ada Quran surat An-Nisa. Ya,
Quran yang disebut sebagai bimbingan surat yang disebut tentang wanita secara jamak ya, jadi wanita-wanita sebenarnya begitu ya, wanita-wanita yang ini memang banyak berisi hukum tentang perempuan. Ya, di sana perempuan juga disebutnya pakai kata mar'ah, di An-Nisa ada, di sana disebut pakai An-Nisa juga disebut, bahkan pakai kata unsa itu juga ada di Quran surat An-Nisa, gitu ya. Digambarkan dengan posisi yang berbeda-beda. Misalkan kalau kita lihat di Quran surat An-Nisa ayat 11 itu digambarkan unsanayin, gitu ya. Jadi anak perempuan, ya. Jadi karena unsa ini dan zakar ini juga sering dikatakan sebagai zakar itu adalah anak laki-laki dan unsa itu adalah anak perempuan. Maka ketika bicara tentang waris di An-Nisa ayat 11 itu menggunakan kata zakar dan unsa, ya. Tapi di ayat ketujuhnya itu menggunakan kata nisa, gitu ya. Itu berbeda lagi. Ya, ini paling nggak dikata di yang ayat 11 ini Allah menggambarkan pada kita ternyata waris itu dibagikan bahkan ketika anak itu tuh kecil. Ya, ini konsep yang salah dari kita, ya. Masalah dipergunakan, dimanfaatkannya memang menunggu dia dewasa, balagha nikah, gitu ya. Di Quran An-Nisa ayat 6 ayat 7 itu digambarkan tentang kalau mereka sudah mampu, baru kemudian diserahkan pengelolaan harta waris itu. Tapi tentang dibaginya, ternyata di ayat 11 disebutkan waris itu dibaginya apa? Zakaru wa unstanayin, gitu ya. Jadi laki-laki itu sebanding dengan 2 perempuan, itu disebutkan. Dan itu sebutnya pakai kata zakar, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kalau tentang bab pembagiannya, waris itu sebenarnya nggak perlu nunggu dewasa. Masalah pemanfaatan atau pengolahannya atau pengelolaannya, itu memang baru dilakukan ketika dia sudah menjadi an-nisa yang digambarkan sebagai perempuan yang lebih dewasa, gitu ya. Maka kata an-nisa itu juga sering disebutkan sebagai arti dari istri dalam Al-Quran. Sama dengan mar'ah ya. Mar'ah atau imarah itu banyak ditujukan pada kata perempuan sebagai seorang istri perannya. Nisa juga sering ditunjukkan sebagai perempuan dewasa atau kemudian perempuan dalam perannya sebagai seorang istri, gitu ya. Sedangkan unsa itu kalau nggak merujuk pada perempuan, anak-anak gitu ya, atau perempuan dalam sisi biologisnya, ya, yang sifat-sifat biologis yang menempelnya, ya. Ini kita penting untuk bahas dulu supaya apa? Supaya kita kemudian bisa membedakan nanti target kita apa nih, ya, cita-cita kita apa, an-nisanya gimana, mar'ahnya gimana, ya. Yang jelas kalau kita sekarang bicara sebagai seorang istri salihah, memang nanti banyak pembahasan bicara tentang imarah atau juga kemudian kita bicara tentang an-nisa, bagaimana kemudian kita kita kemudian mengenal perempuan dalam sisi peran-perannya. Ya, itu secara bahasa nanti dalam Al-Quran memang sering disebut dengan 3 itu. Dan kalau kita pengen bahas banyak tentang kata perempuan itu sendiri, kalau lihat Quran surat An-Nisa itu banyak banget hukum yang mengatur tentang perempuan. Ya, wah perempuan 1:2 nggak adil. Lihat tadi Hujurat ayat 11 kalau dibaca utuh itu hanya menyebutkan yang 2:1 itu dalam posisi perempuan sebagai anak perempuan, gitu ya. Tapi berbeda lagi ketika dia nggak punya saudara laki-laki, gitu ya. Berbeda lagi ketika dia perempuan tunggal, anak perempuan tunggal, berbeda lagi dengan ibunya, itu sebenarnya tidak selalu 1:2. Ya, nanti ini masuk juga dalam konsep keadilan dalam Islam, karena dalam Islam, keadilan itu tidak selalu, ya bukan artinya bukan nggak ada ya, tidak selalu artinya adalah kesamarataan atau kesamaan, tapi juga bermakna tentang kesebandingan. Ya, nanti ini juga masuk dalam peran laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Ya, kalau kita lihat Quran surat An-Nisa nanti, di situ ada banyak yang dibahas, tumbuh, sampai nanti kita, maaf, saya belum diklik, ya, di Quran surat An-Nisa 21, ya, nanti tumbuh, nanti di ayat ada balagun nikah dibahas, ada itu, sampai ketika ayat 21, Allah menyebut lagi satu peran yang akan dialami bagi perempuan ataupun bagi laki-laki sebenarnya ya, ketika Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, wa akhadna minkum mitsaqan galidha. Ya, sini katakan bagaimana kamu akan mengambil kembali pada sebagian kamu telah bergaul bercampur dengannya sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Misalkan galidha. Ini satu peran masuk dalam perempuan itu adalah ketika dia terikat dalam misalkan galidha, ikatan yang agung ini, maka dia menjadi seorang istri. Ya, ini ikatan yang sangat agung. Makanya pernikahan itu berbeda pandangan kita dengan orang-orang di luar Islam. Buat kita, nikah ini dasar banget, akidah, ibadah. Ya, maka pernikahan itu bukan semata-mata sekedar persoalan sahihul ibadah, tapi juga persoalan salimul akidah. Tentang kesempurnaan akidah kita, bukan semata-mata tentang kebagusan ibadah kita. Kenapa? Karena ketika kita mau cari jodoh sekalipun, udah ada aturannya loh. Gak boleh nikah dengan laki-laki yang non-muslim, misalnya gitu ya. Atau nikah laki-laki dengan yang laki-laki muslim, boleh nggak dengan yang itu? Ini aja perdebatan para ulama kan kenceng kan?
Karena dikatakan yang boleh itu ahli kitab katanya. Tapi persoalannya para ulama sekarang berpikir ahli kitab mana yang kemudian nggak musyrik, ya, karena mengakui Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan kan ini juga kemusyrikan gitu ya versi para ulama, hingga kemudian tidak ada lagi tuh ahli kitab beneran di zaman ini. Ada yang berpendapat seperti itu. Hingga di sini adalah dari mulai akidah aja, cinta ini nggak boleh sembarangan tumbuh. Maka ada kesempurnaan akidah, kesempurnaan cinta kita pada Allah yang nggak boleh ternoda oleh cinta kita pada makhluk. Ya, cinta kita pada Allah yang nggak boleh hilang, berkurang, atau tergerus oleh kecintaan kita pada makhluk. Ya, makanya pernikahan ini adalah bab salimu akidah dalam Islam, bukan semata-mata tentang menjaga ibadah kita supaya bagus. Bukan semata-mata ibadah, tapi juga perjuangan mempertahankan akidah. Gitu ya, makanya ketika masuk tentang undang-undang perkawinan, undang-undang pernikahan di Indonesia, itu kan memang perjuangannya luar biasa. Ketika ditetapkan 1974, ini kan perjuangan para ulama nih. Ulama dulu untuk memperjuangkan supaya hukum nikah Indonesia itu dominannya dipergunakan hukum Islam. Karena mayoritas adalah umat Islam. Karena nggak bisa sembarangan, maka turunannya undang-undang perkawinan itu nggak jauh dari bahasan fikih. Ya, di sana cerainya gaya Islam, talaknya gaya Islam, ya, yang non-Islam itu catatan sipil nanti. Ya, tapi undang-undang perkawinan sampai dibikin satu pengadilan agama. Ya, dulu hanya ngurusin tentang memang kawin cerai, masalah keluarga, walaupun sekarang diperluas tentang ekonomi syariah. Itu masuk juga ke dalam bahasan atau bab yang dibahas dalam bab pengadilan agama. Kalau dulu kan enggak, itu hanya murni bicara tentang pernikahan. Kenapa? Karena buat orang Islam, pernikahan ini memang hubungan sosial, ya, manusia-manusia, tapi ini kuat banget disebutnya mitsaqan ghaliza. Ini kenapa dulu yang paling awal diperjuangkan bentuk-bentuknya sebelum ada undang-undang tentang zakat di Indonesia, undang-undang tentang wakaf dan undang-undang bank syariah dan lain-lain gitu ya. Ini kan undang-undang yang diperjuangkan dari lama adalah undang-undang perkawinan. Kenapa? Karena buat orang Islam ini nggak bisa disamakan dengan hukum adat. Ya, karena dulu teorinya Snokhorgenje itu kan ketika datang Islam ke Indonesia itu menyamakan hukum Islam seperti hukum adat karena hukumnya sudah berlaku dalam satu masyarakat. Ya, hukum Islam itu sama dengan hukum adat, nggak usah ada terpisah lagi. Cuman ketika ini diambil konsekuensinya, ketika orang Islam Indonesia tinggal di daerah yang minoritas, misalkan di daerah Bali atau yang lain-lain, mereka adatnya jadi ikut sana, nanti berbahaya juga nih, gitu ya. Padahal mayoritas adalah umat Islam. Maka perjuangannya adalah bentuk undang-undang perkawinan. Makanya sering diganggu, digeser-geser nih sama rekan-rekan kita yang liberal, ya, sekuler. Ini kan adalah digeser makna-makna dari undang-undang perkawinan. Dari mulai LGBT dan lain-lain, ini kan nggak bisa. Karena di undang perkawinan jelas yang disebutkan laki-laki dan perempuan yang boleh menikah, nggak ada yang lain-lain. Ya, Islam banget sebenarnya, kentalnya Islam banget. Nah, makanya karena ini juga mitsaqan ghaliza, ikatan yang kokoh, ikatan yang agung, perempuan ini masuk ke sini berbeda dengan orang-orang lain yang menganggap ini sebagai kontrak sosial. Tapi orang-orang Islam ini menganggap adalah sebuah ikatan yang kokoh, ikatan yang teguh, yang mitsaqan ghaliza ini hanya disebut 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama menyebut perjanjian Rasulul Azmi Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh dengan Allah. Yang kedua perjanjian Bani Israel dengan Allah. Yang ketiga baru perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam akad pernikahan, itu disebut perjanjian yang sama, mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kokoh, perjanjian yang kuat. Ya, kalau dalam fikih muamalah ini dikategorikan sebagai bentuknya akad nanti. Makanya ada akad nikah, ya. Dan akad ini adalah bentuk lain dari janji atau sumpah yang maknanya adalah ada saling keterkaitan di antara keduanya. Ini bedanya akad dengan sumpah-sumpah lainnya seperti wa'ad atau wa'du, ya. Yang itu adalah sumpah diucapkan satu pihak pada pihak lainnya yang tidak ada konsekuensi dari pengucapannya itu. Ya, saya sering contohkan dengan misalkan saya menjanjikan sesuatu pada anak saya, nanti liburan nanti kita jalan-jalan kemana? Misalkan ke Jogja, misalkan gitu ya, atau ke Bali, misalkan kita janjikan seperti itu. Nah, itu janji yang mengikuti harus saya mengucapkan saja. Yang diucapkan itu tidak terikat apa-apa. Tapi kalau kita bicara tentang akad itu menghasilkan hubungan tambah balik. Ya, ada hak dan kewajiban saling terikat antara satu yang mengucapkan, yang ijab dan yang mengkabulkannya. Saya terima nikahnya gitu ya. Antara yang ijab dan mengkabulkan, maka terjalin hubungan yang membuat itu terikat dan punya hak kewajiban antar satu dan lainnya. Ya, maka kita pahami karena dalam Islam ini akad, ya, mitsaqan ghaliza, maka ketika seorang perempuan dia kemudian menerima pinangan perempuan, ya, saya nikahkan dan saya terima nikahnya gitu ya, saya nikahkan kata si walinya, diterima nikahnya, dikabulkannya. Nah, setelah itu terjadi, maka
bentuk yang terjadi adalah hubungan timbal balik di antara kita, antara suami dan istri, istri dan suami. Ya, makanya nggak boleh sebenarnya. Kalau salah satu misalkan tugas kewajiban suami itu menafkahi, kalau kita nggak berniat menafkahi dia, atau nggak mau menikah menafkahi dia, atau nggak punya rencana nafkahi dia, nggak boleh kita ngucapin akad sama dia. Karena begitu kita ngucapin akad, itu terikat kita harus nafkahin dia. Ya, ada pengecualian, tapi secara umum harus menafkahi. Ya, dan sama dengan perempuan. Begitu ternyata kita mau dinikahi oleh dia, ya, jadi suami kita, maka secara nggak langsung kita harus mau taat sama suami. Jadi kalau sebelum nikah kita udah punya rencana nggak mau dengerin suami, nggak mau taat, nggak mau patuh sama suami, itu ngapain nikah? Karena begitu itu terucap, maka resikonya harus seperti itu. Yaitu konsekuensi logis dari pengucapan akad janji. Sama begitu kita akad apa? Misalkan pembelian sesuatu, ya. Kita misalkan jual beli handphone, misalkan ada akadnya kan, saya jual HP-nya ini, dia beli HP-nya, gitu ya. Dan begitu kita diucapkan akad, nggak bisa dianggap milik kita lagi. Kita ambil lagi atau nggak mau, atau setengah-setengah, tapi ini masih ini ya, tapi ininya masih ini ya. Jangan dulu dibawa sekarang ya, dibawanya minggu depan aja. Itu setelah terucap ikat, nggak boleh seperti itu. Kalau awalnya memang tidak ada persyaratan-persyaratan seperti itu. Ya, ini yang kita pahami. Maka buat kita pernikahan ini adalah misalkan galiza, ini ikatannya agung, ini bukan sekedar kontrak sosial. Ya, bukan sekedar status sosial, hitung-hitungan harta dan lain-lain. Ya, ini kita bicara tentang dalam Islam, ini adalah perjanjian yang kokoh, perjanjian agung, dan ini adalah jalan juga sebenarnya untuk menuju surga. Kenapa? Seperti yang Allah katakan, ya Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Ya, Allah katakan, ya, silahkan lihat di layar di belakang saya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran, ya, kebesaran Allah adalah an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dijadikan jodoh dari jenismu sendiri, dari manusia, gitu ya. Dijadikan pasangan untuk kita. Maka suami atau istri itu adalah ayatihi. Ya, ayat itu adalah tanda-tanda, ya. Maka ada sering kita ayat kauniyah, ayat kauliyah, ya. Ayat itu apa? Tanda atau tangga, ya. Tangga yang mendekatkan kita pada Allah itu disebutnya dengan ayat. Ya, maka ketika kita baca ayat Al-Qur'an, baca Quran kemudian baca Al-Qur'an, itu tangga yang bikin kita dekat dengan Allah. Ya, makin sering kita baca, makin sering kita menapaki jalan untuk mendekat pada Allah, untuk mencapai puncak menuju Allah, gitu kan? Dan ini dibahas dengan kata jamak, bukan ayat, tapi ayatihi. Dan diantara tanda-tanda, bukan satu tanda, tapi tanda-tanda kebesaran Allah, ialah diciptakan jodoh untuk dirimu sendiri. Ya, artinya apa? Bukan satu, tapi banyak tanda. Maka kalau kita temukan, kita lihat sebenarnya jodoh itu adalah tangga, bukan satu tangga, tangga-tangga yang mendekatkan kita pada Allah. Maka pernikahan adalah cara kita untuk lebih dekat dengan Allah, atau lebih dekat dengan surga. Kalau pertemuan dengan Allah kita harapkan terjadi di surga. Ya, kalau kita harapkan pertemuan ini di surga, maka ini adalah tangga kita untuk mudah menuju surga. Buat siapa? Buat keduanya, bukan hanya buat suami atau istri. Ya, nah, kemudian Allah katakan di An-Nisa 124, balik lagi ke An-Nisa, wa may ya'mal minas salihati min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna jannah. Ya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, ya, amal saleh itu amal baik. Saleh itu artinya baik, gitu ya. Amal-amal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka dimasukkan ke dalam surga. Ya, maka mereka dimasukkan yadkhuluna jannah, dimasukkan ke dalam surga. Maka potensi dalam pernikahan, ketika dia beramal soleh, ini buat siapa aja, laki-laki atau perempuan. Suami atau istri yang menjadikan pernikahan, yang menjadikan keluarga sebagai tangga untuk mendekat pada Allah, maka berpotensi melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka dikenal nanti jadinya suaminya suami yang saleh, atau istrinya istri yang salihat, gitu ya. Maka mereka jaminannya adalah, balasannya adalah surga, dijamin oleh Allah. Ya, ini dipatenkan. Jadi mau laki mau perempuan. Maka dalam pernikahan, kalau soleh, mau laki-laki yang soleh, mau perempuan yang soleh, mau dua-duanya yang soleh, kalau mereka mengerjakan amal-amal soleh itu, gitu ya, maka mereka dijamin oleh surga. Ya, tangga-tangganya udah dikasih sama Allah. Ini pernikahan ini bikin kita punya tangga yang harus bikin kita lebih dekat dengan surga. Punya tangga-tangga yang bikin kita lebih dekat dengan Allah. Siapa yang lakuinnya? Siapapun itu.
mau suami yang menapakinya, mau istri yang menapakinya, mau sama-sama kita menapakinya, makin lama kita naikin, makin tinggi kita tapakin, itu makin kita dekat dengan surga, insya Allah. Ya, kenapa? Allah yang jamin. Ya, jadi jangan berpikir enak banget nih, suami banyak amalannya, nggak perlu taat, nggak perlu apa, perempuan tinggal begini, tinggal perempuan lebih sulit kan, harus taat, harus ini. Ya, versi perempuan, taat itu sulit, gitu ya. Maka perintahnya adalah untuk taat, gitu ya. Tapi versi laki-laki, menafkahi juga nggak selalu mudah. Menafkahi juga nggak selalu mudah. Maka ujiannya banyak nanti tentang nafkah di sana. Ya, karena tugas besarnya di situ. Sama-sama sulit, karena bisa jadi laki-laki kalau disuruh taat juga sulit, ya. Perempuan disuruh menafkahi juga sulit, kalaupun ada berat banyak ngeluhnya. Ya, wah cerita Kang, saya nafkahin keluarga, suami, istri, masa suami harus di nafkahin terus, suami nggak kerja apa-apa, saya hidupin, saya bayarin sekolah, saya bayar listrik, saya bayar rumah, saya bayar apa-apa, saya yang capek kerja, suami nggak capek, gitu kan? Enak amat suami, kita ngelakuin yang ngeluh kan? Gitu. Karena memang dilakuin memang ngeluh, dan itu memang tanggungannya harus laki-laki, bukan perempuan. Artinya apa? Berat memang ketika perannya sudah Allah atur, yang satu buat apa, satu buat apa, tapi satu kemudian melakukan yang lainnya, itu berat. Itu yang tadi saya sebut dengan prinsip kesebandingan dalam Islam. Ya, klik lagi. Kalau ada yang kita diskusikan langsung di chatnya aja nanti ya. Nah, ini kita masuk nih dalam konsep pernikahan kita ya. Jadi setelah kita paham ini semua, oh, ini perempuan begini, kemudian dikasih tangga, dan tangga ini adalah cara untuk dekat dengan Allah. Siapapun yang melakukan, nggak laki-laki atau perempuan. Jadi jangan bilang dalam pernikahan itu perempuan lebih sulit masuk surga dibanding laki-laki. Laki-laki lebih gampang. Enggak, siapa aja yang mau beramal soleh, maka dia bisa surga. Bahkan seperti apapun suami atau istrinya. Gitu ya. Seperti apapun pasangannya, dia bisa masuk ke surga. Karena hitungannya adalah tentang masing-masing punya amal soleh apa enggak. Itu aja. Ya, yang bikin dia yadkhuluna jannah, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini jadi prinsip pernikahan kita. Ya, prinsip pernikahan kita, nanti di sini kita baru mau masuk materi tentang persalihatnya. Makanya saya mau bagi ini jadi beberapa pertemuan nanti insya Allah. Ya, ketika Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadlallahu ba'duhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitat hafizatul lil ghaib bima hafizallah, dan seterusnya. Ya, dikatakan laki-laki adalah qawamun 'alan nisa, adalah pemimpin, pelindung bagi an-nisa, bagi istri-istrinya, gitu ya, bagi para perempuan, ya, istri-istrinya. Kenapa? Karena Allah lebihkan sebagian di antara sebagian yang lain. Sebelumnya saya balik ke sini dulu, di ayat berikutnya, kutip juga, sini katakan juga, ya di bawah ayat ya, ini tentang sebenarnya tentang quru ya, tentang peristiwa tarak dan masa idah gitu ya. Di sini ketika Allah katakan, di bawahnya ya, saya sini nih, ya dari sini. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Ya, dikatakan dalam Islam itu ternyata haknya laki-laki dan perempuan itu seimbang menurut cara bil ma'ruf, ya, dengan cara yang ma'ruf, ya. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya, ya. Walirijali alaihinna darajah. Tapi Allah tingkatkan satu laki-laki. Kenapa? Karena terkait dengan An-Nisa 34 ini. Karena laki-laki disuruh menjadi pemimpin dan punya kewajiban untuk kemudian menafkahi. Ya, jadi laki-laki jadi pemimpin itu karena Allah lebihkan satu hal pada mereka. Maka karena itu pula mereka ditaati karena mereka perlu menafkahi. Karena mereka perlu bekerja, menanggung, bertanggung jawab, mendidik, menghidupi anak dan istrinya. Yang ini bukanlah kewajiban seorang istri, ya, tapi ini kewajiban seorang suami. Dan karena apa yang dilakukan suami, balaslah dengan ketaatan pada suami. Selama itu ada dalam kebenaran. Gitu kan? Selama itu adalah kebenaran, maka balasan atas apa yang dilakukan suami, pengabdian suami, penjagaan suami, perlindungan suami, penafkahan suami, gitu ya, kesehatan, pendidikan, dan semua yang dilakukan suami untuk kita, balas dengan taat. Ya, maka baliknya lagi sebenarnya. Ketika, wah gimana nih, suami nggak nafkahin, suami nggak mau gini, apa kemudian boleh saya nggak taat? Gitu ya. Sebenarnya adalah prinsipnya sama dengan laki-laki. Yang sebenarnya para ulama berkata kalau soal istri itu nusyuz, ya, istri itu nusyuz tidak perlu dinafkahi, nggak ada masalah. Ya, hilang hak kewajiban untuk dinafkahinya. Ya, tapi kadang-kadang kita nggak selalu bisa menyelesaikan kedurhakaan dengan kedurhakaan lain.
Istri durhaka, kita balas durhaka. Istri nusyus, nggak mau dengerin ngomong, dikasih tahu nggak nurut, hari ini nggak saya nafkahin. Kadang-kadang nggak bisa selalu begitu juga, ya, kecuali bentuk nusyusnya yang berat, misalkan keluar dari rumah, gitu ya, gitu ya. Tapi nggak bisa kita hari ini nggak kasih makan istri. Kenapa? Hari ini dia nggak mau dengerin saya. Walaupun dia ulama berpendapat kalau nusyus itu boleh. Kemudian tidak dinafkahi, ya, walaupun dibatasin lagi banyak titik garisnya, nusyusnya yang berat lah, jangan yang ringan-ringan, gitu ya. Nah, atau nusyus itu apa? Nusyus itu durhaka. Lanjutan ayat 134 ini ya, di bawahnya ada ya. Ini awal ya, yakhafuna linusyuzahunna gitu ya. Ya, lanjut ya. Saya kasih tunjukin ya. Takhafu, kalau kamu takut nusyuzahunna, istri-istrimu nusyuz, ya. Kalau nusyuz itu apa? Durhaka, merasa istri itu lebih tinggi. Tapi nggak selamanya kita selesaikan masalah ini tuh selalu dengan kedurhakaan lain. Dia durhaka, kita balas durhaka. Ya sama, ya, suami nggak ngasih nafkah, suami nggak nafkahin gitu ya. Nggak bisa juga kalau kemudian kita nggak mau ngelayanin. Ya boleh saja mungkin gitu ya, secara hitam putihnya karena kesebandingan kamu nggak lakukan kewajiban, saya nggak lakukan kewajiban, tapi lebih baiknya adalah kemudian tidak melakukan kezaliman dengan kezaliman lain. Lalu bagaimana? Pilihannya memang dua, kita mau bersabar atau kita mau gugat cerai. Diperbolehkan dalam Islam. Ya, seorang suami yang kemudian tidak menafkahi istrinya, itu boleh diminta cerai atas dirinya. Itu kan seperti itu. Islam masih jalan keluar. Ya, nggak usah ribut-ribut, selesaiin aja. Kalau memang nggak bisa bertahan lagi, kalau nggak bisa diperbaiki lagi, ya, Islam ngasih jalan lagi supaya tidak saling menderita, gitu ya, supaya tidak ada yang saling sakiti dalam pernikahan ini. Ya, balik lagi ke sini. Ya. Maka ketika kita pahami ini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, qawamu di sini laki-laki, perempuan itu posisinya adalah laki-laki pemimpin dan perempuan adalah yang dipimpinnya, gitu ya. Tapi juga dengan beban kenapa dilebihkan oleh Allah, tetapi hak dan kewajibannya sama. Yang dari katakannya di ayat yang selanjutnya nanti yang saya klik lagi, itu laki-laki dan perempuan punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, yang ma'ruf, sama-sama baik dua-duanya, hanya memang laki-laki dilebihkan karena mereka harus menghidupi. Mereka harus menghidupi, menafkahi, menjaga, melindungi, mendidik, memberi perhatian, mencintai anak istrinya, dan balaslah itu dengan ketaatan. Ya, maka di sini disebutkan fasalihat, dan perempuan-perempuan saleh itu, istri-istri salih itu dua cirinya di ayat ini, qanitat dan hafizat. Ya, hafizat itu lil ghaib ya, yang satu adalah qanitat. Ya, di sini qanitat. Apa qanitat? Taat. Nah, ini kita bahas nih hari ini. Baru masuk nih materinya. Ya, ini kita bahas hari ini. Ada gimana kemudian kita bertemu dengan kata taat ini sendiri. Bentar, saya klik lagi. Ya, ini tadi saya katakan ya, ini tentang kuru dan kali kuru ya, saya hafalnya, nanti kita bahas lagi lebih detail ya di seri yang selanjutnya nih. Ya, dan ini kemudian apa itu qanitat? Ya, saya simpulkan dari beberapa pendapat ulama. Ya, mayoritas berpendapat adalah taatan kepada Allah dan ketaatan pada suami. Ibnu Abbas menspesifikkan kata qanitat dari An-Nisa 34 tadi itu pada ketaatan pada suami. Karena relasinya dengan apa? Relasinya dengan ar-rijalu qawwamu 'alan nisa tadi. Karena ini ayat yang bicara tentang suami dan istri, maka taatnya di sini adalah taat pada suami. Ya, Al-Qurtubi itu menambahkan dengan keikhlasan di sana. Ya, kalau Quraisy Shihab itu menambahkan yang disebut qanitat itu karena cinta. Kenapa? Karena ada pilihan lain untuk menggunakan kata taat, ada to'iat atau yang lain-lainnya, ya. Tapi ketika fasalihat qanitat, perempuan istri-istri yang saleh itu adalah qanitat, adalah orang-orang istri-istri yang taat pada suaminya, taat pada Allah dengan keikhlasan hati, landasannya karena cinta. Karena taat itu berbagai macam alasan. Ada yang bisa taat itu karena takut. Ada orang taat karena takut ancaman. Ada taat karena takut kehilangan. Ada taat karena ingat anaknya. Ada taat karena sesuatu. Ya, tapi qanitat ini adalah perempuan, istri yang taatnya karena rasa cintanya pada suaminya. Ya, maka qanitat ada cinta yang melandasi itu semua. Ya, maka kalau kita bicara sekarang PR-nya adalah perempuan salihat dalam konsep Quran, gitu ya, atau konsep istri salihat dalam Quran yang kita pahami pertama, mereka adalah istri-istri yang taat pada Allah, pada suaminya, kemudian ikhlas menjalankan itu semua, dan yang paling penting, landasannya bukan semata-mata karena takut, tapi karena cinta. Ya, karena cinta pada Allah, karena cinta pada suaminya, maka dia taat. Ya, bukan semata takut, saya nggak takut sama suami, tapi saya cinta sama suami. Gitu kan? Saya nggak takut sama masa depan kalau suami hilang, kalau suami marah, yang lain.
tapi saya lakukan ini karena saya cinta sama suami saya, gitu ya. Maka ini yang jadi pertanyaan besar buat kita, ya. Kalau poin hari ini kita bahas tentang taat, gitu ya, wanita yang dijanjikan surga, gitu ya, adalah wanita-wanita yang taat, ya, karena wanita-wanita taat ini adalah wanita yang beramal saleh, gitu ya, fasalihat qanitat, ya, perempuan-perempuan saleh adalah qanitat. Maka sekarang evaluasi buat kita, mudahkannya turun sekarang. Ketaatan kita sehari-hari sama suami, ya, waktu suami minta tolong ini, waktu kita sekarang menjalani peran, waktu kita bebersih rumah, waktu kita ngurus anak, waktu kita pergi kemana, gitu ya, apakah kemudian unsur-unsur 4 ini ada? Apa ini enggak? Apa ini juga karena taat kita pada Allah, taat pada suami, itu ikhlas nggak kita jalanin? Yang kemudian, apa benar landasannya ini cinta, bukan semata takut, ya? Karena qanitat itu melakukannya atas landasan cinta, bukan takut, bukan yang lainnya, ya. Kalau belum digeser yuk niatnya supaya kita lakukan ini karena cinta, bukan semata karena takut, ya, bukan takut suami, bukan takut yang lain-lain, bukan takut diancam suami, takut nggak ditanya suami, takut nggak dikasih uang suami, ya, tapi karena cinta pada suami, maka saya mau melakukan ini, gitu ya. Maka taatnya seperti inilah yang kita cari dalam pernikahan, yang kalau dilakukan terus-menerus jadi amal soleh, dan ini adalah jalan kita untuk menuju surganya, insya Allah.